Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Sastra Indonesia. Baik, hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis frasa berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Baik, berdasarkan fungsinya dalam kalimat, frasa dibagi menjadi 5. Yang pertama itu frasa verba, yang kedua frasa nomina, yang ketiga frasa adjektiva, yang keempat frasa numeralia, dan yang terakhir frasa preposisional. Baik, kita masuk pada frasa verba. Frasa verba dikatakan mempunyai unsur pembangun yang membentuk makna atau inti frasa berupa kata kerja atau verba. Frasa verba seringkali menduduki fungsi predikat dalam kalimat. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan pertama bahwa frasa dapat menduduki salah satu fungsi dalam kalimat, baik subjek, predikat, objek, keterangan, ataupun pelengkap. Baik, di sini dikatakan bahwa jenis frasa verba ini menduduki atau seringkali menduduki fungsi predikat di dalam kalimat. Pola pembentukan frasa verba. Dapat dilihat di sini bahwa pola pembentukan frasa verba dibentuk atau disusun dari verba-verba dan adverbia verba. Apakah adverbia itu? Menurut KBBI, adverbia adalah kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikatif, ataupun kalimat. Seperti contoh katanya, kata sangat, kata lebih, ataupun kata tidak. Baik, kita kembali lagi pada unsur pembentuknya. Di sini bisa kita lihat bahwa unsur pembentuk frasa verba di situ ada verba-verba atau kata kerja. Contoh frasanya di sini adalah makan dan minum, atau belajar dan bermain, atau berjatuhan dan berserakan. Itu dibentuk oleh kata kerja makan. Di sini dapat dilihat ada kata kerja makan, ada kata kerja minum. Ataupun contoh yang kedua di sini ada kata kerja belajar dan kata kerja bermain dan seterusnya. Baik, untuk unsur pembentuk frasa verba yang kedua di sini ada adverbia dan verba. Di sini ada adverbia akan dan verba belajar. Seperti itu pola pembentukannya, diawali dengan verba dan diakhiri dengan kata kerja. Baik, berikutnya ada fungsi frasa verba. Fungsi frasa verba itu yang pertama menyatakan penambahan. Contohnya makan dan minum. Baik, menyatakan penambahan ini ditandai dengan konjungsi dan. Fungsi frasa verba yang kedua yakni menyatakan pemilihan. Contohnya belajar atau bermain. Ditandai dengan konjungsi atau. Jadi di sini ada pemilihan di dalamnya. Berikutnya, fungsi frasa verba yang ketiga menyatakan perkiraan. Perkiraan di sini contohnya contoh frasa verbanya mungkin masih tidur. Perkiraan ini ditandai dengan penggunaan kata mungkin. Fungsi frasa verba yang keempat yakni menyatakan kemampuan. Contohnya dapat membaca, bisa berenang. Bisa kita lihat ini menyatakan kemampuan ditandai dengan penggunaan kata dapat dan kata bisa. Fungsi frasa verba yang berikutnya menyatakan kepastian, ditandai dengan penggunaan kata pasti dan penggunaan kata tentu. Fungsi yang ke-7 yakni menyatakan keinginan, ditandai dengan kata mau dan kata ingin. Fungsi yang ke-8 yakni menyatakan kesediaan, ditandai dengan penggunaan kata siap dan kata siap. Contohnya di sini ada siap berubah dan siap berjuang. Fungsi yang berikutnya ada menyatakan keharusan, ditandai dengan penggunaan kata harus dan penggunaan kata wajib. Bisa kalian lihat seterusnya juga di sini ada
fungsi frasa verba yakni menyatakan pengizinan. Ada. Contohnya di sini frasa boleh pulang atau boleh pergi, menyatakan keakanan. Yakni contohnya di sini ada akan mandi dan akan menulis. Berikutnya ada fungsi frasa verba menyatakan kelangsungan, yakni sedang makan, tengah makan, itu yang artinya sedang berlangsung makan, sedang mengadakan makan ataupun yang lain sebagainya. Berikutnya ada fungsi frasa verba menyatakan penyudahan. Contohnya sudah pergi atau telah diumumkan. Ada juga fungsi frasa verba menyatakan pengingkaran. Contohnya jangan pergi, tidak memperhatikan atau belum belajar. Jadi di sini ditandai dengan penggunaan kata jangan, kata tidak, dan kata belum. Baik, fungsi frasa verba yang terakhir yakni menyatakan keseringan, ditandai dengan penggunaan kata sering ataupun kata selalu. Baik, kita masuk pada frasa nomina. Di sini dijelaskan bahwa frasa nomina mempunyai unsur pembangun yang membentuk makna atau inti frasa berupa kata benda atau nomina. Di sini juga dikatakan bahwa frasa nomina dapat menduduki posisi subjek, objek, keterangan, atau pelengkap. Tidak seperti frasa verba tadi yang hanya dapat menduduki fungsi predikat di dalam kalimat. Di sini frasa nomina dapat menduduki fungsi subjek, objek, keterangan, ataupun pelengkap. Jadi dia bisa menduduki fungsi apa saja di dalam kalimat. Baik, pembentukan frasa nomina. Bisa kita lihat bahwa unsur pembentuk nomina di sini ada nomina, verba, adjektiva, partikel, ataupun numeralia. Kita lihat dari unsur pembentuk nomina, frasa nomina yang pertama. Di sini ada nomina plus nomina. Nomina plus nomina. Contoh frasanya ada ayah, ibu, suami istri, cincin emas, adik saya. Baik, unsur pembentuk nomina, frasa nomina yang kedua ada nomina plus verba. Bisa kita lihat di sini ada kawan, bermain. Kawan ini merujuk kepada nomina, sementara bermain ini merujuk kepada verba. Baik, untuk frasa nomina di sini, frasa nomina yang dibangun oleh verba tidak dapat berfungsi sebagai predikat dalam kalimat karena verba di sini hanya sebatas memberi sifat pada kata benda di depannya. Seperti itu. Baik, kita masuk pada unsur pembentuk frasa nomina yang ketiga. Di sini ada nomina plus adjektiva. Baik, nomina plus adjektiva. Contoh frasanya ada siswa rajin. Siswa ini masuk pada nomina dan rajin ini masuk pada adjektiva. Ada juga buku baru ataupun contoh frasa yang ketiga di sini ada orang asing. Baik, unsur pembentuk frasa yang keempat di sini ada partikel plus nomina. Partikel di sini bisa kita lihat contohnya ada kata sang, kata si, partikel sang, partikel si, partikel para. Bisa kalian lihat contoh-contoh partikel lainnya ada di internet. Baik, di sini contoh frasa nomina yang terbentuk dari partikel dan nomina. Nah, di sini ada contohnya yang pertama itu sang kancil. Sang ini masuk ke dalam contoh partikel dan kancil ini merupakan contoh nomina. Ataupun ada contoh yang kedua di sini ada si kabayan yang terbentuk dari partikel si dan nomina kabayan. Begitupun dengan contoh-contoh selanjutnya di sini. Baik, unsur pembentuk frasa nomina yang terakhir di sini ada numeralia plus nomina. Jadi frasa nomina ini dapat juga dibentuk oleh numeralia ataupun kata keterangan, kata bilangan plus kata benda. Contoh frasa nominanya di sini ada
4 orang pengunjung. Jadi 4 orang pengunjung ini dibentuk dari numeralia plus nomina. 4 orang ini merujuk kepada numeralia dan yang pengunjung ini merujuk pada nomina atau kata benda. Ataupun contoh frasa 2 orang mahasiswa seperti yang ada pada pertemuan pertama itu juga merupakan frasa nomina yang dibentuk dari numeralia atau kata bilangan plus nomina atau kata benda. Baik, berikutnya kita masuk pada fungsi frasa nomina. Di sini fungsi frasa nomina ada 7. Yang pertama itu menyatakan penambahan. Contoh frasanya, presiden dan para menteri. Ada juga menyatakan pemilihan, yakni ayah atau ibu, timur atau barat, kiri atau kanan. Berikutnya fungsi frasa nomina ada menyatakan kesamaan. Bandung, kota kembang. Bu Anggi, guru yang baik hati. Di sini ada kesamaan itu biasanya dipisahkan dengan kata koma di sini. Berikutnya ada fungsi frasa nomina yakni menyatakan pembatasan. Contohnya Tuhan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, ataupun rakyat Indonesia. Baik, fungsi frasa nomina berikutnya yakni menyatakan petunjuk. Buku itu, guru tersebut. Itu dan tersebut ini merujuk dijadikan sebagai petunjuk pada frasa nomina. Fungsi frasa nomina berikutnya yakni menyatakan jumlah. Contohnya rumah ketiganya atau anak pertama. Fungsi frasa nomina yang terakhir di sini ada menyatakan sebutan. Contohnya Ibu Rumainah atau Pak Suhlan ataupun Kak Alam itu menyatakan fungsi frasa nomina menyatakan sebutan. Baik, kita masuk pada frasa adjektiva. Frasa adjektiva mempunyai unsur pembangun yang membentuk makna atau inti frasa berupa adjektiva atau kata sifat. Frasa adjektiva juga dapat berfungsi sebagai keterangan atau pelengkap dalam suatu kalimat. Jadi, fungsi frasa adjektiva dalam suatu kalimat dapat berfungsi sebagai keterangan ataupun pelengkap. Baik, pola pembentukan dan fungsi frasa adjektiva. Kita lihat dulu pola pembentukannya. Bahwa frasa adjektiva dapat dibentuk dari adjektiva dan adverbia. Unsur pembentuk frasa adjektiva yang pertama yakni adjektiva plus adjektiva. Contohnya putih, bersih, atau pintar, dan penyabar. Ini adalah contoh frasa yang dibentuk dari adjektiva pintar dan adjektiva penyabar. Unsur pembentuk frasa adjektiva yang kedua yakni ada adjektiva plus adverbia. Contohnya cantik sekali atau anggunian. Contoh frasa cantik sekali ini dibentuk dari adjektiva cantik atau kata sifat cantik dan adverbia sekali. Berikutnya ada unsur pembentuk frasa adjektiva yang ketiga yakni adverbia plus adjektiva. Jadi ini tadi adjektiva plus adverbia, sekarang dibalik adverbia plus adjektiva. Contoh frasanya sangat cepat, terlalu kurus, amat pendiam, dan sungguh elok. Bisa kalian lihat di sini bahwa contoh frasa adjektiva yang dibentuk oleh adverbia adjektiva ini diawali dengan adjektiva sangat dan disusul dengan adverbia sangat dan disusul dengan adjektiva atau kata sifat cepat. Baik, kita masuk pada fungsi frasa adjektiva. Di sini ada 5 fungsinya. Contohnya yang pertama itu menyatakan penjumlahan.
Contoh frasanya, enak, lagi murah, atau cepat, tepat, atau efektif dan efisien, atau adil dan beradab. Baik, fungsi frasa adjektiva yang kedua yakni menyatakan pemilihan. Contohnya tua, muda, atau merah, atau putih. Itu ada contoh frasa adjektiva yang menyatakan pemilihan. Baik, fungsi frasa adjektiva yang ketiga yakni menyatakan tingkatan, yakni sangat baik, cukup baik, ataupun kurang baik. Berikutnya, fungsi frasa adjektiva yang menyatakan pengingkaran, yakni tidak senang atau tidak bagus, ditandai dengan penggunaan kata tidak di sini. Baik, fungsi frasa adjektiva yang terakhir yakni menyatakan aspek atau hal. Yakni contohnya di sini telah sembuh atau sedang sakit atau masih kecil. Jadi di sini kita lihat dari contohnya bahwa fungsi frasa adjektiva yang menyatakan aspek atau hal. Contohnya frasa telah sembuh ini jadi frasa ini menyatakan bahwa kondisinya telah sehat atau telah sembuh atau sedang sakit, menyatakan seseorang sedang sakit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Baik, seperti itu tadi pola pembentukan dan fungsi frasa adjektiva. Kita masuk kepada frasa numeralia atau frasa bilangan. Frasa numeralia mempunyai unsur pembangun yang membentuk makna atau inti frasa berupa kata bilangan atau numeralia. Baik, frasa numeralia dapat berfungsi sebagai subjek, objek, keterangan, atau pelengkap dalam kalimat. Baik, seperti yang kita lihat pada frasa nomina, frasa numeralia juga dapat menduduki fungsi apapun dalam suatu kalimat. Dia dapat berfungsi sebagai subjek, predikat. Mohon maaf, dapat berfungsi sebagai subjek, objek, keterangan, atau pelengkap kecuali predikat. Iya, baik. Kita masuk pada pola pembentukan dan fungsi frasa numeralia. Kita lihat pada pola pembentukan yang pertama. Di sini dibentuk oleh numeralia plus nomina. Contohnya di sini 2 ekor. Dan contoh keduanya beberapa orang. 2 ekor ini terbentuk dari numeralia 2 dan nomina ekor. Pola pembentukan frasa yang kedua, frasa numeralia yang kedua di sini, frasa numeralia dibentuk dari numeralia plus adverbia. Contohnya 5 saja. Ini dibentuk dari numeralia 5 dan adverbia saja. Pola pembentukan frasa numeralia yang terakhir di sini ada adverbia plus numeralia. Contohnya di sini ada hanya 3 yang dibentuk dari adverbia hanya dan numeralia 3. Baik, berikutnya ada fungsi frasa numeralia. Fungsi frasa numeralia yang pertama di sini adalah menyatakan jumlah. Contohnya 6 ekor, 3 buah, atau contoh yang terakhir di sini ada beberapa biji. Fungsi frasa numeralia yang kedua yakni menyatakan pembatasan. Contohnya hanya 2 dan frasa 3 saja. Kita lihat pada frasa hanya 2 ini, fungsi frasa numeralia menyatakan pembatasan ditandai dengan penggunaan kata hanya. Ataupun di sini ditandai dengan penggunaan kata saja. Baik, fungsi frasa numeralia yang terakhir di sini menyatakan kualitas. Contohnya serba 3 dan contoh frasa yang kedua di sini ada selalu 2. Baik, kita masuk pada frasa preposisional. Baik,
Di sini dikatakan bahwa frasa preposisional adalah frasa yang diawali dengan kata depan di, ke, dari, untuk, kepada, dan preposisi yang terakhir di sini ada dengan. Frasa preposisional ini dapat menduduki fungsi keterangan atau pelengkap di dalam suatu kalimat. Baik, kita masuk pada fungsi frasa preposisional. Di sini fungsi frasa preposisional yang pertama itu ada satu, menyatakan cara, contohnya dengan leluasa secara berlahan-lahan. Fungsi frasa yang kedua di sini menyatakan alat, contohnya dengan golok, dengan tali, dengan tambang. Fungsi frasa preposisional yang ketiga yakni menyatakan peserta, contohnya dengan teman-temannya. Fungsi frasa yang keempat menyatakan pelaku, contoh oleh guru, oleh adiknya. Ditandai dengan penggunaan kata oleh di sini. Atau fungsi frasa yang kelima di sini menyatakan asal, contohnya dari Jambi atau dari Tanah Liat. Fungsi berikutnya yakni menyatakan penerima. Contoh frasanya di sini bagi anak siswa kesayangannya atau kepada saudaranya. Fungsi frasa preposisional yang berikutnya ada menyatakan keberadaan. Contohnya di sekolah, pada kertas kosong, pada pangkal lengan. Fungsi frasa berikutnya ada menyatakan perbandingan. Contoh daripada orang tuanya, sebagaimana yang telah dibaca, dan lain sebagainya. Fungsi frasa preposisional yang berikutnya ada menyatakan sebab akibat. Contohnya karena abu vulkanik atau sebab tergesa-gesa. Fungsi frasa preposisional yang berikutnya ada menyatakan pengecualian. Contohnya di sini ada kecuali pelajar perempuan. Fungsi frasa preposisional berikutnya ada menyatakan pembatasan waktu. Contohnya di sini sampai pagi hingga selesai. Fungsi frasa preposisional yang berikutnya ada menyatakan perantaraan. Contohnya antara aku dengan dia atau antara Anyer dan Jakarta. Berikutnya ada menyatakan pengingkaran. Contohnya jangan pergi, tidak memperhatikan, dan belum belajar. Fungsi berikutnya ada menyatakan keseringan. Contohnya sering pulang atau selalu bersemangat. Baik, fungsi frasa preposisional yang kita lihat tadi, di sini ada Baik, setelah kita melihat ada 5 contoh frasa beserta pola pembentukan dan fungsinya tadi. Sekarang, Ibu akan memperlihatkan tugas frasa bagian ketiga ini. Tugasnya di sini kalian diminta untuk memperhatikan wacana berikut. Kalian perhatikan pertama-tama wacana ini. Kemudian, dari wacana tersebut, kalian diminta untuk mencari minimal 10 frasa. Entah itu frasa verbal, frasa nomina, frasa numeralia, frasa preposisional, dan lain sebagainya. Itu kalian cari dari wacana atau teks ini. Kemudian, carilah makna dari frasa yang kamu temukan. Misalnya, contohnya Misalnya di sini kamu menemukan frasa makanan cepat saji. Nah, di sini kamu taruh frasa makanan cepat sajinya pada
contoh frasa nomor 1, kemudian kamu cari makna frasanya. Apakah makna dari makanan cepat saji itu kalian cari makna atau definisinya di internet. Kemudian, suruhan yang ketiga di sini, kelompokkanlah frasa tersebut ke dalam kategori frasa yang sesuai dengan makna dan inti frasa. Jadi kelompokkan atau kategorisasikan frasa yang kamu temukan. Apakah dia masuk kepada frasa verba, frasa nomina, ataupun frasa yang lain. Kemudian yang keempat, kamu jelaskan fungsi frasa tersebut dalam kalimat. Atau kamu lihat dari materinya di sini. Apakah misalnya kamu menemukan contoh frasa makanan cepat saji tadi dan kamu kategorikan ke dalam frasa preposisional. Dan fungsi frasa tersebut itu apa? Bisa kamu pilih misalnya fungsinya menyatakan penerima atau menyatakan keberadaan atau menyatakan perbandingan dan lain sebagainya. Seperti itu tadi. Jangan lupa kumpulkan hasil pekerjaan kalian tepat waktu. Baik, sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.